Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pada Rabu pagi hari ini, tanggal 4 Oktober 2023, selalu kita bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena semua atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan hidup sampai detik ini atas perkenanan Tuhan. Tuhan mau supaya hari ini hari kita melangkah lebih baik dari kemarin. Kita kembali kepada Tuhan. Tema firman Tuhan kita membaca dalam Amos pasal 3 ayat 1 sampai 15. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ini kesalahan bangsa Israel yang tidak pernah berhenti berbuat dosa. Bangsa Israel, saudara. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, pilih kita menjadi anak Tuhan Yesus. Diizinkan Tuhan kita membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan setia ya. Kita sama-sama Bapak Ibu bersama saya pagi dan malam baca firman Tuhan yang kita baca sama-sama saya sampaikan. Supaya kita makin mengerti, makin kita mendalami apa maksud Tuhan, apa karakter sifat Tuhan itu begitu kudus. Tuhan tidak mau setiap kita berbuat salah. Tapi kalau kita berbuat salah dan dosa, segera minta ampun dan kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita masuk di dalam lumpur dosa terus menerus. Harus keluar kita. Seperti kalau kita masuk di dalam lumpur, segera kita tidak mau hidup di dalam lumpur. Tapi kita keluar dari lumpur dosa dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu ku telah taruh di dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Oh, maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin, haleluya. Ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Itulah firman Tuhan, ku selalu taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini yang indah. Indah hidupku bersama Yesus. Ampunilah semua dosaku dan salahku Bapa.
Aku akui orang berdosa, orang banyak salah yang tidak ada arti apa-apa. Tapi karena anugerah-Mu, kasih-Mu, hidupku menjadi berarti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berfirman ya Bapa, biar Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini Bapa. Biar Kau jadikan kami hamba anak Tuhan yang setia, cinta dan taat kepada firman Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan sudah pelihara kita sampai hari yang keempat, Rabu pagi dengan tanggal 4 Oktober 2023. Kita bisa menyembah Tuhan, bisa baca Alkitab terus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, sesuai firman Allah digenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu tak terbatas. Sampai nafas kita, hidup kita sehat. Maupun dalam keadaan sakit apapun juga, Tuhan pasti menyertai. Waktu saya kena sakit batuk, saudara, Tuhan sertai saya. Cuma batuk saja, tidak demam, tidak sakit tenggorokan. Bayangkan saudara, umumnya kalau sudah sakit batuk agak keras. Karena saya cukup keras saudara batuknya itu, sampai mohon maaf berdak segala macam ya. Tapi Tuhan lindungi saya, tidak sakit demam ya, tidak sakit. Coba kalau sampai demam ya, tenggorokan sakit, mungkin saya tidak bisa beritakan firman saya. Karena Tuhan tahu saya harus menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Dan Tuhan baik, saya masih dipelihara sama Tuhan. Bayangin kalau sampai sakit terbaring, lemas, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan. Komitmen saya juga sama, komitmen saya tidak mau malas. Bisa aja kalau saya malas, ya sudah Tuhan, saya berhenti dulu. Saya kena batuk-batuk, berhenti dulu. Tuhan ampuni, tapi saya tidak mau. Saya komit, tetap saya cinta Tuhan Yesus. Kadang-kadang berapa kali saya rekam ini batuk Bapak Ibu. Saya stop sampai dihapus lagi, kembali lagi. Itulah cobaan yang saya hadapin. Tidak apa-apa, tetap saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah saya. Karena waktu itu saya terlalu banyak makan kerupuk, saudara. Terlalu banyak kerupuk. Sehingga ya otomatis kalau pagi, mohon maaf ya, kerupuknya melempem, saudara. Saya makan itu kan nggak boleh kerupuk melempem dimakan. Akibat itu saya kena batuk. Tapi puji Tuhan, apapun Tuhan selalu baik. Makanya penting kita mau cinta Yesus. Kita pegang firman Tuhan, kata firman Tuhan dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkan aku ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ketetapan Tuhan, apa itu? Firman Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Kata firman Tuhan, nanti kita baca Amos pasal 3 ayat 1-15. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ini kesalahan bangsa Israel, numpuk secara akumulasi. Tuhan itu baik, tapi seringkali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, mempermainkan Tuhan. Maka termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau sudah kita belajar firman Tuhan ini, suatu pembelajaran buat kita bersama. Jangan tingkah laku kita, jangan sifat karakter kita jelek seperti bangsa Israel. Yang senantiasa bikin sakit hati Tuhan, yang selalu mempermainkan Tuhan. Sudah Tuhan larang, tidak boleh membuat patung, kan sudah Tuhan larang. Ya, dan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, Tuhan sudah kasih beberapa nasihat firman Tuhan. Tapi dasar memang bandel, saudara. Termasuk saat ini banyak anak Tuhan orang Kristen yang bandel. Ya Kristen, di KTP-nya Kristen. Tapi kenyataannya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sehingga tidak bandel, tapi cinta Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau baca Amos pasal yang ketiga, ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel. Hai orang Israel, kamu tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi.
sebab itu aku akan hukum kamu karena segala kesalahanmu. Lihat ini. Ya, Tuhan cinta bangsa Israel, saudara. Sampai Tuhan berkata, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi, saudara. Lihat ini. Berarti Israel itu begitu dapat perhatian khusus. Haknya Tuhan, saudara, tidak boleh dapat aplikasi, tidak bisa. Tuhan yang menciptakan segala-galanya kok. Tuhan yang punya segala-galanya. Ya, Tuhan mau mencintai siapapun, otoritas Tuhan, saudara. Kita bagaimana bisa debat, kita sendiri bukan saingannya Tuhan, kecuali kalau sudah saingannya Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah yang lain, boleh bersaing, ribut. Tapi karena kita berasal dari satu Allah yang Esa, Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala-galanya, berani kita memberontak terhadap Tuhan, selesai nyawa kita diambil sama Tuhan, selesai. Mau apa? Mau debat apa sama Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah salah. Allah itu maha agung. Tuhan Yesus maha sempurna, maha mulia, maha benar, maha segala-galanya. Kita yang banyak salah. Ngaku saja, saya akui saya banyak salah. Seperti saya kena batuk karena kesalahan saya makan banyak kerupuk banyak. Bandel, saudara. Ya. Oleh itu mari kita jangan bandel-bandel, tapi biar kita mutur kepada firman Tuhan supaya kita tidak kena hukuman Tuhan. Ya. Ayat ketiga, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Dua orang bersama-sama. Hubungan kita dengan Tuhan seperti dua orang pribadi. Berjanji arti kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Saya komit dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20. Dua tiga orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus yang arti komitmen dengan Tuhan. Bersatu hati dengan Tuhan, ya. Mari kita kalau komit sama Tuhan, sedang berjanji. Setiap kita kan pasti ada janji sama Tuhan. Saya berjanji, saya mau setia sama Tuhan. Saya mau sungguh sama Tuhan. Sudah pegang komitmen. Ayo kita komitmen bersama-sama. Karena Tuhan itu maha baik, ya. Tuhan cinta kita semua. Yang keempat, mengaumkan seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa. Bersuara singa muda dari sarangnya jika kamu belum menangkap apa-apa. Jatuhlah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu. Ada aksi sama dari aksi. Kalau kita tidak bersalah kepada Tuhan, tidak ada hukuman. Itu pun masih Tuhan ampuni. Yang maksudnya di sini kesalahan bangsa Israel yang beruntun, saudara, tidak bertobat, terus menerus, ya, mempermainkan Tuhan. Itu bangsa Israel. Sudah berkali Bapak Ibu lihat di perjanjian lama itu, di kitab raja-raja. Terus raja diganti raja jahat semuanya. Ya, sudah dihukum sama Tuhan, tetap aja bandel, keras kepala. Lihat waktu di Mesir, ya, orang Fir'aun itu, orang Mesir. Itu bukti manusia, ya. Manusia itu banyak bandel, berani sama Tuhan, ya. Tidak takut sama Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mau takut sama Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ada yang keenam, adakah sangka kala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Mari, sumber segalanya itu datang dari Tuhan. Mari kita lebih bagus kita takut sama Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan apa saja. Ya, ayat ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, ya, tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak mungkin berbuat sesuatu. Tuhan pasti memberikan suatu pernyataan melalui firman Tuhan kepada para hamba Tuhan seperti pagi ini. Mari, jangan sampai kita bersalah kepada Tuhan. Tuhan nanti akan menghukum, ya, ada hukum tabur tuai. Tapi bagi kita, mari berbuat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapa yang tidak bernubuat? Nah, ini Tuhan kasih umpama seperti singa mengaum, peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan Allah bisa menghukum, saudara. Maka mari kita takut sama Tuhan, ya. Ayat ke-9, siarkanlah di dalam puri Asyur dan di dalam puri tanah Mesir, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Ini kejahatan bangsa Israel, pemerasan ada di kota, ya. Tidak pernah berhenti kejahatan bangsa Israel. Lihat ini, mereka ayat 10 lagi. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Nah, ini tidak pernah berbuat jujur. Demikian firman Tuhan. Mereka tuh yang menimbun kekerasan dan aneh di dalam purinya. Banyak kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan itu murka kepada bangsa Israel. Ya, mereka tidak pernah buat jujur, selalu membohongi. Ya, Tuhan pun dibohongin sama dia. Ayat 11, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu, dan purimu akan dijarai. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dan tulang betis atas potongan telinga. Demikian orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai.
Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikian firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan jahat, aku akan melakukan hukuman kepada Mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk Mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Lihat ini. Karena bangsa Israel terus perbuatannya jahat, jadi Tuhan pantas menghukum. Ya, jadi kalau seandainya kita berbuat salah, segera minta ampun sama Tuhan. Jangan berbuat salah terus. Jangan berbuat dosa. Jangan main-main dengan dosa. Artinya dosa terus tidak pernah perbaiki diri kita. Karena Tuhan ada hukum tabur tuai. Ya, kena murka Allah. Jangan sampai seperti ini, saudara. Di Roma 11 ayat 22 yang pernah saya bacakan ya. Jangan sampai Allah dipermainkan, saudara ya. Rom 11 ayat 22, demikian firman Tuhan. Maka penting kalau kita baca firman Allah, tahu karakter Tuhan, jangan sampai kita berbuat sengaja melanggar perintah Tuhan, sengaja menantang Tuhan, resiko akan kita hadapi. Roma 11 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu akan dipotong juga. Oh, dasar tuh bangsa Israel yang keras kepala akan dipotong sama Tuhan kalau terus jatuh di dalam dosa. Tapi mari bagi kita semua, kita mau hidup di dalam kemurahannya. Ayat 15. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikian firman Tuhan. Semua selesai kalau Tuhan menghukum. Selesai, saudara. Ya, demikian firman Tuhan kita baca. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 15. Semua yang berkaitan dengan bangsa Israel yang hidupnya tidak bertobat, yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi suatu pembelajaran yang begitu indah buat kita pagi ini. Mari setiap kita selalu rajin baca Alkitab, supaya kita mengetahui apa kejahatan yang bangsa Israel kerjakan. Jangan kita melakukannya, tapi apa yang kita kerjakan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan sesuai dengan pujian ini, perkataanmu Bapa, ku simpan di dalam hatiku, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan ingat akan hukum Tuhan, ingat firman Tuhan, supaya kita melangkah demi langkah selaras dengan firman Tuhan. Sebelum berangkat bekerja, sebelum beraktivitas, mari dahulu berdoa. Utamakan Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dan percayalah Yesus akan menyertai kita. Makin hari kita mau cinta Tuhan, jauh dari kejahatan, jauhkanlah dari segala dosa, kebencian dari Tuhan, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan.
sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.